Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lemka Media. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami kedatangan tamu-tamu yang luar biasa. Yang pertama saudari kita Nining Wakiden, kemudian saudara Hasan. Ini kebetulan suami istri, bukan kebetulan suami istri. Kemudian ada Mas Yudi Suryadi, kemudian ada Mas Robi Yulianto ya. Rekan-rekan sekalian, pada kali ini alhamdulillah kita mencoba berbagi pengalaman dengan beliau-beliau ini, yang alhamdulillah beliau ini khususnya Mas Hasan dan Mbak Nining ini sudah atau memiliki pengalaman yang luar biasa sehingga tiba di pesantren Kaligrafi Al-Quran ini yang jauh-jauh dari Kalimantan Utara ya, Kalimantan Utara. Ini tentu banyak hikmah, banyak pengalaman yang bisa kita ambil. Sebelum kita mencoba untuk sharing dengan saudara-saudara kita ini, berangkat dari satu keyakinan bahwa di dalam Islam ini ada satu ikatan yang memiliki nilai yang sangat luar biasa, yaitu nilai silaturahmi. Ikatan silaturahmi yang kemudian dari ikatan silaturahmi itu bisa membuat satu kekuatan. Nah ini berangkat dari itu, maka Mas Hasan kemudian dengan Mas Robi bisa ketemu bagaimana ceritanya, nanti kita coba ngobrol-ngobrol sedikit ya. Sebelumnya saya perkenalkan kembali bahwa ini Mbak Nining dengan saudara Ustadz Hasan ini, beliau ini adalah salah satu duta MTQ nasional di Padang tahun 2020 kemarin, belum lama. Yang jauh-jauh dari Kalimantan Utara, beliau perjalanan yang tidak sebentar dan tidak jarak yang cukup panjang sehingga sampai di Padang, kota Padang. Kemudian juga ada Mas Robi dan Mas Yadi. Beliau ini dari komunitas silaturahmi Baking Gabut. Nah ini menarik sekali nih, bisa nyambung dengan Mas Hasan bagaimana ceritanya nanti. Saudara-saudara sekalian, bahwa kita ini ketika dijalin dalam satu silaturahmi, maka semuanya akan indah. Yang tadinya tidak kenal menjadi kenal, yang tadinya tidak suka menjadi suka. Ini adalah konsep Islam yang memiliki satu nilai yang sangat luar biasa, sehingga dengan konsep silaturahmi maka tidak ada yang namanya rasa dendam, rasa permusuhan dan lain sebagainya. Yang ada adalah cinta kasih, persaudaraan. Ya. Baik saudara-saudara sekalian, coba saya ingin mencoba berbagi pengalaman, sharing informasi dari Pak siapa dulu dari Ustadz Hasan dulu ya, dari Ustadz Hasan, nanti sama Mbak Nining. Bagaimana nih perjalanan yang begitu luar biasa, cukup jauh dari Kalimantan Utara menuju Kota Padang untuk mengikuti MTQ nasional, kemudian sehingga bisa sampai di sini dan bisa ketemu dengan Mas Robi dan Mas Yadi dari komunitas silaturahmi Baking Gabut ini. Barangkali silakan Mas Hasan. Ya, terima kasih. Sebenarnya kami ini kebetulan dari ikhwal cerita ini, kami memang dari provinsi Kalimantan Utara. Cuma sekarang ini kan lagi domisilinya di Sulawesi Tengah. Domisili Sulawesi Tengah itu sekitar 340 kilo dari kota Palu. Awal kami naik motor memang startnya itu dari Sulawesi Tengah,
ke Kalimantan Utara, ke provinsi yang akan kami bela. Ekol ini berawal di tempat kami itu memang kebetulan ini Nining. Siapa Nining? Ya, dari mantan saya. Itu selama pandemi ini takut naik pesawat. Ya, jadi berapa kali kita berangkat itu nggak pernah naik pesawat. Itu awalnya karena di kampungnya itu kalau ada yang keluar naik pesawat itu memang ketat masuknya, bukan hanya 14 hari karantina sampai 2 bulan dari karantina. Setelah itu ada lagi konsekuensinya sekitar 1 bulan lagi. Dari inilah yang berawal kami bagaimana kami mencari kita ini kalau seandainya lolos ke nasional waktu itu apa yang kita lakukan. Gak mungkin naik pesawat. Ternyata ini nyambung, rencana kami itu nyambung dengan nazarnya, karena dulu dia pernah bernazar kalau dia juara 1 lolos ke nasional itu ingin mengajak saya naik motor ke MTQ ke Padang, ke nasional ke Padang. Diutarakan lah rencana ini. Saya pernah bernazar naik motor, cuma waktu itu kita tidak tidak nyambung itu. Nanti pemberangkatannya itu 1 hari mau berangkat, pagi siangnya kami berangkat, paginya kami baru ngurus rapid test, terus urus surat izin motor, perjalanan motor. Nah setelah itu habis zuhur, udah gimana kita berangkat, ayo berangkat. Nah awalnya juga tidak tersirat dalam pikiran kami mau bawa motor yang bukan motor tipe touring. Ya, karena kami tawarkan motor besar. Cuma saya bilang saya nggak tahu bawa motor komplain. Ditawarin oleh siapa? Ya, dari teman-teman di sana. Oh ini bawa aja ini. Oh nggak tahu, saya nggak tahu motor komplain. Ada lagi teman sesama guru nawarin motor ini, motor Nmax. Cuma saya, ini kalau ada celaka di jalan, wah ini urusan lagi. Akhirnya dia bilang ini kita pakai motor ini aja. Wah ini motor, saya bilang motor nggak layak ini. Dia meyakinkan, dia bilang Bismillah aja. Akhirnya kita Bismillah, kita berangkat. Awalnya kita berangkat ke Kalimantan Utara. Di Kalimantan Utara kita sekitar 2 hari mengurus izin juga untuk kita pamit mau utarakan mau pingin ke Padang naik motor. Oleh pemerintah sana, terutama Kementerian Agamanya itu tidak mengizinkan dengan alasan bahwa nanti bila terjadi di jalan sesuatu di jalan yang tidak memungkinkan, nah itu pasti imbasnya ke provinsi. Nah, jadi kami bilang iyalah, tapi iyalahnya kami ini tetap jalan aja, karena udah nekat Bismillah, kita udah yakin Bismillah. Cuma kita sepakat berdua bahwa kita naik motor itu enggak laju, hanya 50-60 aja. Nggak pernah sampai 100. Iya, enggak pernah sampai 70 itu enggak pernah. Ya, 60 aja. Jadi kita pertama yang kita kejar itu Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan, selanjutnya kita nyebrang Surabaya kita sisir Jawa, terus Jawa kita ke Merak kita langsung ke Bakauni. Jadi total perjalanan kami itu 16 hari perjalanan. Kami hanya singgah istirahat tidur ketika usai sholat subuh. Kita tidur di SPBU sholat subuh hanya 2 jam. Tapi kalau kita jalan ngantuk, kita istirahat di pinggir jalan di gazebo kita istirahat. Gazebo. Jadi totalnya itu 16 hari kita tidak. Itu nggak ngambil penginapan segala. Enggak, sama sekali kita saja ngantuk. Iya. Ya. Kebetulan kita bawa tenda juga. Gitu. Ya, bawa tenda. Jadi buka tenda. Alhamdulillah. Nah, jadi selama 16 hari itu tiba di Padang, kemudian di Padang mengikuti kegiatan ITQ ya. Dan start dari Padang tuh kapan?
setelah penutupan Sabtu pagi. Sabtu pagi ya kemarin ya tanggal 22 ya 21 ya. Jadi 21 kemudian langsung start menuju sini ya Sukabumi itu ya. Baik, saya kira ini menarik ya. Kemudian saya pindah ke Mas Robi dan Mas Budi ini. Saudara-saudara kita ini kan, teman-teman kita ini dari satu komunitas. Komunitas ini mungkin bahasa akrabnya lah, kalau lebih dengan silaturahmi itu ya. Ini namanya komunitas silaturahmi itu ya. Ini bagaimana bisa nyambung dengan Mas Hasan ini gitu kan, semulanya kan tidak kenal katanya. Coba bagaimana itu bisa dijelaskan sedikit. Jadi kita daerah motor dapat info bahwa ada keberangkatan Ustaz Hasan sendiri dari daerah Nusantara mau jadi peserta di Padang. Itu sebelum MTQ nasional atau setelah itu? Mungkin pas keberangkatan, mungkin ada pelepasan juga di sana ya. Kalimantan Utara Di Padang. oh sejak di Padang itu ya. Itu mulai rame di grup, mulai rame di media sosial, viral, dan akhirnya masuk ke grup kami juga. Kebetulan kita juga dukanya kan lewat Jakarta mau ke Sukabumi. Jadi ya ketemulah kita di Jakarta. Kontek-kontekan, WA, posisi di mana, kemudian kita ketemuan janjian. Ada tambahan itu dari Mas Yasin? Sama itu ya. Ya. Jadi komunitas itu barangkali sering ya mendapatkan informasi-informasi yang seperti Ustaz Hasan ini yang kemudian jemput bola. Seperti halnya kemarin tuh pengalaman perjalanannya saudara kita yang dari Jambi ya menuju ke Mekah. Nah, itu kan menarik juga. Itu sempat masuk dalam komunitas kita nih. Sempat masuk ke grup kita, cuman kan dia kebetulan grupnya nggak lewat Jakarta, jadi nggak bertemu sama kita cuma bisa mantap aja di grup, terus kita forward lagi ke yang lain supaya mungkin berita yang dia lalui dengan anak-anak kita dia bisa kondisikan di jalan. Ya, tetap dan ketemulah, jadilah silaturahmi yang seperti saat ini gitu ya. Ada tambahan dari Bang ini? Ya, saya tambahkan dikit. Itu ketika kami akan pulang, ada beberapa teman di Padang, termasuk dari pejuang receh. Jadi pejuang receh orang yang memperjuangkan ini 1.000-2.000 untuk mengobati orang sakit. Pejuang receh, ada juga komunitas motor. Mereka dua orang ini buat grup yang khusus untuk memantau perjalanan kami sampai tiba di Sulawesi Tengah. Dengan grup itu mereka memasukkan ya dari komunitas motor ini seluruh rute yang kami lewati. Dari yang masuk sekarang itu sekitar 19 provinsi yang masuk. Nah, dan di dalam grup itu juga kami setiap 8 jam itu men-share lokasi kami. Dari kayak lokasi di MK ini. Jadi teman-teman tuh tahu bahwa kami sekarang ini berada sini. Jadi ketika kami jalan di map itu jalan juga terpantau. Jadi mereka mantau, dari mereka tuh tahu ini Ustaz Hasan sekarang posisinya di sini. Nah, tolong yang untuk wilayah misalnya wilayah Jakarta, tolong ini gerak. Nah, beliau sekarang Jakarta Selatan. Jadi mereka bergerak. Nah, dari itu juga yang saya sungguh luar biasanya juga. Awalnya tidak kenal, ketika kami ketemu, mereka juga para komunitas motor ini baru saling kenal. Nah, dengan grup itu juga yang dulu tidak kenal juga sesama mereka berlainan bendera, mereka akhirnya saling kenal mengenal juga. Satu bendera juga, bendera silaturahmi. Jadi kita juga alhamdulillah tidak putus-putusnya mereka memantau kami.
Nah ini selesai nanti setelah kami tiba. Dan juga misalnya di Bang Yudi, setelah ini mereka kan udah selesai dari Jakarta tugasnya, itu mereka tetap masuk, tetapi mereka memantau kami. Oh ini sekarang berada di sini, tetap memantau. Itu 16 hari menuju Padang dari Kalimantan Utara, kemudian dari Padang start lagi ke sini berapa hari? 9 hari. 9 hari ya? Ini udah 9 hari. Ya. Kemudian sekarang mau menuju ke Kalimantan Utara, ke Bandung dulu ya. Sekarang ke Bandung, nanti ke Bandung. Kemudian sampai ke sana kira-kira berapa hari? Sampai kampung halaman. Ya, untuk estimasi waktunya kami tidak bisa merinci. Awalnya kami merinci bahwa setelah MTQ kita kurang lebih 16 hari sampai 20 hari kita sampai ke kampung. 20 hari sejak sekarang ya? Sejak sekarang. Nah, nyatanya kayaknya bisa lebih. Ya, karena untuk wilayah Sumatera aja yang kemarin hanya 2 hari, itu jadi 6 hari. Ya, karena banyak singgah di sana itu ya. Yang untuk wilayah Jawa aja 3 hari, ya belum tahu nanti berapa hari lagi. Banyaknya portal-portal. Portal ini istilah persinggahan bagi anak-anak motor. Oh, itu ya maksudnya ya. Kalau lebih kayak gitu, kenapa kita di anak motor selalu kayak beliau Ustaz Hasan datang jauh-jauh dari luar kota. Kita sebagai sesama pengendara motor harus saling, kalau kita pribadi harus saling mengkondisikan lah gitu. Apalagi dalam perjalanan jauh, beliau butuh istirahat, beliau butuh perbaikan motor dan sebagainya. Kita dari yang apapun siap untuk memfasilitasi sama. Dan itu komunitas ini siapapun orangnya, dari manapun benderanya, tanpa pulang itu semuanya adalah saudara kita. Tanpa pamrih kita di jalan kita sama pengendara motor, biar itu kita harus saling bersilaturahmi lah. Motonya salam satu aspal. Wah, itu ada aspalnya ya. Jadi ketika berada di jalanan, artinya ketika berada di jalanan, itu saudara kita. Betul. Luar biasa. Baik, saudara-saudara sekalian, saudara-saudara Lemkamen ya. Nah, ini dari paparan yang tadi disampaikan oleh rekan-rekan kita, saudara-saudara kita ini, teringat ada satu komitmen di dalam hidup kita, di dalam Islam itu, dalam surat At-Tolaq, Allah menyatakan di situ, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah dengan sesungguhnya, dengan sebenar-benarnya takwa, maka jaminan dari Allah mereka akan mendapatkan yarzuqhu min sesuatu yang yaj'al lahu makhraja, jalan keluar, solusi, kemudahan dalam segala hal, dalam kehidupan apa. Kemudian selain itu jangan sama sekali kita pernah khawatir dengan rezeki. Allah berikan rezeki la yahtasib. Dengan menurut kita tidak mungkin, tapi sesuatu menurut matematis Allah semuanya. Nah, dengan prinsip seperti itu, makanya kita semuanya tentu bisa belajar dari apa yang tadi disampaikan oleh saudara-saudara kita itu, dengan ketulusan, dengan keyakinan, khususnya Ustaz Hasan beserta istri yang melakukan perjalanan yang begitu jauh dengan tekad. Satu adalah karena cinta Al-Quran tentunya ya Ustaz Hasan. Dengan cinta Al-Quran, dan Al-Quran itu adalah kitabullah, maka tidak ada yang menjaga kecuali Allah. Selama perjalanan ini Ustaz Hasan itu semuanya dimudahkan, baik dari lahir maupun batin. Dan inilah diantara tadi satu janji Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian juga janji Allah pula di dalam surat At-Tolaq, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Segala urusan itu akan dimudahkan oleh Allah.
mulai dari Kalimantan Utara sampai di Padang, ya sekarang nyampe di sini, itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Modalnya hanya satu tadi, takwa, keyakinan kepada Allah, dan satu keterangan bahwa barang siapa yakin kepada Allah, maka senantiasa Allah ada di dalam keyakinan hamba-Nya. Makanya oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, marilah kita sama-sama untuk terus membangkitkan keyakinan kita, keyakinan, keimanan, ukhuwah kita, persaudaraan kita yang tadi disampaikan oleh saudara kita Mas Yudi dan Mas Rudi ya. Beliau ini ada dalam satu komunitas baker yang intinya adalah menjalin silaturahmi di antara teman-teman tanpa melihat siapapun itu, ya, tanpa melihat bendera apapun itu, tapi semuanya itu adalah saudara. Luar biasa, karena di dalam Islam al-ladzina amanu wa amilus sholihah, tidak hanya beriman saja kepada Allah, belum sempurna ketika iman tidak diiringi dengan amalus sholihah. Hablum minallah, kemudian juga hablum minanas. Hubungan dengan Allah juga harus diikatkan, dikuatkan dengan hubungan antar sesama. Jadi insya Allah ini saudara-saudara kita ini sudah dengan tadi selain juga beriman kepada Allah, tetapi juga dia beramal soleh. Hablum minallah, hubungan dengan Allah, hubungan antar sesama, sehingga Mas Rudi bisa berkenalan yang sebelumnya tidak kenal sama sekali, dengan wasilah perjalanan ini akhirnya menjadi kenal, menjadi saudara. Saudara-saudara sekalian, sekira ini cukup, waktunya sebetulnya ingin panjang sekali ya berbagi pengalaman, tapi insya Allah pada lain kesempatan kita akan coba berbagi pengalaman lagi dengan sahabat-sahabat kita ini. Terima kasih banyak Ustaz Hasan ini, Mas Yudi, Mas Rudy. Mudah-mudahan ini menjadi awal silaturahmi kita sesuai dari tadi namanya itu menarik sekali nih. Saya sendiri baru tahu ini Mas Rudy maksudnya silaturahmi bakers ya, gabutnya. Nah ini gabutnya apa ini Mas Rudy? Gabut itu kalau bahasa anak muda bete mungkin Pak. Iya, bete kalau gitu. Dari galaunya itu sehingga melahirkan satu cinta silaturahmi itu luar biasa. Demikian saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan percakapan perbincangan kita ini banyak hikmah tentunya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali ya dalam kesempatan yang sama. Senantiasa Allah memberikan kesehatan khususnya ini kepada Ustaz Hasan yang masih melakukan perjalanan yang panjang, juga Ustaz ini. Mudah-mudahan doa dari kami semua mengiringi perjalanan senantiasa selamat, sehat sampai tujuan dan berkumpul bersama keluarga di Kalimantan Utara. Demikian ini kita kasih untuk salam Lemka Media dulu ya. Kita ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lemka Media. Terima kasih.